kita berikan waktu dan kesempatan kepada Bapak Herman Widodo untuk menyampaikan materinya mengenai mimpi dan keberanian, menyatakan mimpi sebagai solusi pertanian. Baik Bapak, untuk waktu dan kesempatan kami persilakan. Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sih akan mengangkat dari perjalanan panjang saya bergaul dengan teman-teman petani, dan saya selalu optimis kalau ada yang muda, berani bertani, itu akan banyak merubah hal-hal yang miserable menjadi merek. Banyak akan merubah hal-hal yang menyedihkan menjadi sesuatu yang membahagiakan, membanggakan, dan suatu keajaiban-keajaiban. Saya akan bahas saja satu persatu. Yang pertama, dari mulai bertani, nanti berani, lalu saya bahas muda. Saya selalu kagum pada kecerdasan anak-anak muda. Terus, jadi kalau orang-orang dulu itu membagi profesi itu menjadi tiga. Yang pertama tukang, yang kedua dagang, yang ketiga itu tani. Tukang itu bekalnya kebisaan, keahlian. Dagang itu modalnya adalah uang. Tani itu modalnya tanah. Jadi apa itu beda. Jadi kalau saya dosen atau apa itu tukang aja, tukang ngomong, tukang ngasih tahu. Gitu. Ada juga yang memang orang dagang ya berdagang lah, tapi bertani itu orang yang menumbuhkan sesuatu yang nggak ada menjadi nggak ada. Jadi antara tiga profesi ini itu bawaan lahir itu kayaknya sih. Yang dagang suruh tani juga nggak kuat, yang tukang ngomong suruh dagang nggak bisa begitu ya. Jadi tani, dagang, tukang itu adalah panggilan jiwa. Jadinya pilihan-pilihan itu. Jadi kalau petani ya memang jiwa taninya itu adalah jiwa menciptakan dari yang ada, yang tidak ada menjadi yang ada, dan selalu berhubungan dengan makhluk hidup, menjadi apa, selalu berhubungan dengan alam dan lain-lain. Ya kadang-kadang kotor itu juga nggak apa-apa. Jadi kalau ya tukang dan dagang mungkin kalau kena tanah juga agak nggak enak. Jadi tadi ada panggilan sih. Terus kalau kita kembali ke desa, terus yang disebut petani itu siapa? Yang pertama gambar yang di kiri itu adalah ini juga tinggal di desa, berhidupnya berhubungan dengan petani, kebetulan terlahir jadi anaknya orang kaya, yang begitu lahir sudah punya tanah 50 hektar, dia duduk saja, lalu memperkerjakan petani yang lain untuk kerja, bagi hasil gitu. Dia bangun tidur aja udah makan gitu. Yang kerja buruh taninya. Jadi ini enak ini, jadi begini, jadi lahir dari anak punya 50 hektar, itu sudah bagi hasil aja udah 50 hektar kali apa itu udah dia sudah enak. Ada yang petani yang beneran nih, yang menumbuhkan dan kebanyakan di desa realitasnya sekarang yang membuat kita searah-arah hidup petani itu miserable. Ada petaninya yang beneran petani beneran nih, bukan petani yang kayak ini. Ini bukan petani ya, disebutnya petani nggak pernah nyangkul. Ya cuman ya kalau ya petani yang beneran dengan kalau di Jawa tanahnya 0,2 hektar nanam padi, ya mesti aja penghasilannya nggak cukup, menjadi tidak menarik. Bukan kotornya yang tidak menarik, yang membuat itu, tetapi gajinya itu. Jadi itu ya ini nggak ada. Jadi ini salah satu yang saya sebut kondisi miserable yang membuat orang nggak bersemangat jadi petani. Even anak-anak petani, maaf, meskipun anak-anak petani yang ini juga males jadi petani lihat bapaknya kayak gini. Jadi ini apa menjadi begitu, kecuali yang petani kaya. Nah, saya mau cerita ini, melihat kenapa anak muda itu yang sekarang ke arah keberani. Ini ada anak muda namanya Denny Nur Hardiansyah. Muka-muka ikut nih, mohon maaf namanya. Ini melihat kondisi tadi, nggak banyak orang mau jadi petani dan lain-lain. Akhirnya banyak juga orang-orang tua di desa itu yang anaknya nggak mau jadi petani ke kota, yang garap sawahnya nggak ada. Denny ini seorang manajer yang gajinya 10 jutaan per bulan, akhirnya balik ke desa.
dia menghubungi orang-orang yang anaknya nggak mau bertani dan sawahnya nggak ada yang garap. Dia garap itu. Mula-mula 5 hektar, 10 hektar, 20 hektar, yang dia garap. Nah, kalau 20 hektar saja, itu pendapatan semusimnya itu 24 juta kali 20 hektar. Ini padi ya, mohon maaf. Padi 24 juta kali 20, dikurangi ongkos produksinya 16 juta, kali 20 itu udah 160 juta dalam 6 bulan itu. Kalau dibagi 6 aja ya hasilnya ya 24 juta itu. Tanggal lain mungkin gajinya Mas Adit kali sebulan. Tapi dia senang karena bisa membantu banyak orang. Dia bisa merubah dari sesuatu yang miserable menjadi tidak hanya bagi dirinya sendiri, tapi juga bagi perbaikan cara bercocok tanam dan lain-lain. Beliaunya juga karena anak muda dan berani, karena dagang beras itu banyak aturannya, ada beras premium, harganya tidak boleh lebih dari ini. Beliaunya nanamnya akhirnya ketan. Ada ketan yang namanya ketan Grendel, itu ketan lokal, generasi 8, yang bagus. Akhirnya dia nanam yang ketan itu. Nggak banyak aturannya sih. Jadi sampai sekarang ini, itu 5-6 tahun yang lalu, dia masuk kembali ke desa. Sekarang ini dia punya rice mill itu 50 ton per hari. Jadi perkembangan itu. Nah, untuk ketan dan lain-lain, Mas Denny ini merubah sesuatu yang karena mau bertani dan berani itu, merubah dari sesuatu yang menyedihkan menjadi sesuatu yang ajaiban begitu. Bukan untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk petani ketan, dari pemasarannya, dan lain-lain. Nah, mulai dari menggantikan tenaga-tenaga manusia dengan tenaga-tenaga mekanisasi, pemasarannya mulai membuka pasar ke Surabaya, pasar ketan ke Surabaya 100 ton per bulan, dan lain-lain. Tapi ini mulainya dari kecil-kecil dan mulai berdiri. Jadi kalau ada anak muda berani bertani, itu akan bisa merubah jadi yang miserable menjadi merek. Sebetulnya apa sih yang disebut anak muda? Anak muda itu adalah orang-orang yang tidak takut berpikir nyeleneh. Dan ini termasuk menurut saya itu berpikir nyeleneh itu. Dia melihat peluang bahwa banyak orang malas jadi petani, dia pengen milih jadi petani karena saingannya sedikit. Banyak tanah-tanah yang anak-anak muda nggak mau kerjakan, dia konsolidasi kerja. Tapi itu nggak mudah, makanya dia juga tidak takut menanggung risiko. Karena apa? Mulai dari 10 hektar aja itu modalnya itu 16 juta kali 10. Kalau gagal gimana? Jadi berani mengambil dan tidak takut letih. Kalau kayak saya ini sedikit-sedikit ngeluh, capek dan lain-lain sudah nggak mudah lagi. Yang berani berpikir out of the box, apalagi ngambil risiko. Jadi ini ciri-ciri anak muda. Ciri yang lain dari yang saya lihat dari sosok ini adalah itu kalau dikaitkan dengan cerita hubungan, ini ada 4 cerita ini, hubungan, ini tentang jenis-jenis orang, jenis-jenis manusia. Saya hubungkan ada 4 jenis manusia ini, yang satu, ini hubungannya manusia dengan kulit pisang yang tergoler di depan kamar dia. Manusia yang pertama, begitu buka pintu, dia jalan terus, nggak sadar kalau ada kulit pisangnya di situ. Supaya tahu saja kalau kulit pisang itu keinjek lalu melesetin itu bisa bikin orang celaka. Jadi dia itu malah jalan aja nggak tahu kalau di situ ada masalah. Itu jenis manusia yang pertama. Jenis manusia yang kedua, ini sudah tahu bahwa kulit pisang itu berbahaya. Makanya ketika dia buka ada kulit pisang di situ dia marah-marah. Teriak-teriak, ini siapa yang salah ini? Kok buang kulit pisang sembarangan, nggak berpendidikan, nggak tahu kalau kulit pisang berbahaya. Tapi dia nggak berbuat apa-apa, setelah itu pergi aja. Jadi kulit pisangnya masih di situ. Jenis manusia yang ketiga,
ini sama dengan yang kedua, dia sadar bahwa kulit pisang itu harus diambil. Kalau nggak diambil akan menyalakai orang. Tetapi dia lirik kanan kiri. Kalau ada orang yang melihat dan lain-lain, dia ambil masukkan ke tempat sampah. Tapi kalau nggak ada orang, mungkin dia hanya biarkan saja. Nah, orang-orang seperti ini mau bertindak kalau ada insentif, ada iming-iming, ada macam-macam. Ini wajar aja lah. Jadi bahkan kadang-kadang kalau ini orang-orang sering kampanye gitu, kalau ada kulit pisang gini, dia teriak-teriak ngumpulin orang. Ngasih tahu ini bahaya, harusnya nggak boleh kulit. Contohlah seperti saya ini buang kulit pisang ke tempat. Yang jenis yang keempat ini, ada orang keluar dari kamar, lihat kulit pisang, diambil, dimasukkan tempat sampah, kemudian dia lupa. Nah, untuk anak muda yang bertani, berani, dan muda, itu ciri-cirinya itu kepedulian. Dia mesti care ada permasalahan, yang pertama. Yang kedua, tidak hanya teriak-teriak. Kalau karena masih muda dan masih tumbuh, mungkin levelnya ketiga. Jadi masih perlu ada dorongan, ada insentif atau tidak. Pada saatnya nanti mungkin bertindak tanpa harus tahu tujuan apa-apa. Nah, ini ada kepedulian ini juga. Jadi saya tadi yakin betul kalau pertanian akan selalu bisa jaya dan lain-lain karena ada anak muda yang seperti tadi berani berpikir di luar kewajaran, nyeleneh, berani ngambil risiko, tidak takut capek dan peduli. Kalau nggak ada itu nggak jadi apa. Harapannya sekarang kalau Denny tadi itu mulainya masih dari kepedulian, mungkin masih di industri 1.0. Ini saya ambil dari webnya UGM. Ada 4 perkembangan industri, industri 1.0, 2.0, 3.0, 4.0. Industri yang pertama itu merubah uh, mekanisasi izinnya, menggantikan tenaga manusia dengan mesin. Jadi unit yang diusahakan itu yang tadinya 1 hektar kalau di pertanian menjadi bisa lebih karena digantikan misalnya cangkul digantikan traktor, alat panennya digantikan apa. Jadi industri 2.0 itu sudah manufacturing. Jadi kalau satu itu manusia digantikan dengan mesin, yang kedua itu produksi yang tertata dengan rapi. Pada saat itu juga ada artinya memproduksi persatuan waktu menjadi banyak. Jadi kalau yang satu, yang 1.0 itu adalah manusia diganti mesin, yang kedua produksinya persatuan waktu menjadi banyak. Dari jaraknya jadi dekat, semakin cepat. 3.0 itu tidak hanya jarak, tidak hanya waktu, tapi ruangnya juga menjadi dekat. Dengan adanya internet dan lain-lain itu kalau dulu eh, seolah-olah jauh, sekarang kita bisa dekat, bisa. Nah, yang saya harapkan sekarang ini dan akan timbul kecerdasan-kecerdasan baru, dan saya akan mendorong itu adalah yang saya sendiri nggak mampu, lahirnya industri 4.0, di mana ada Internet of Things, ada cloud teknologi, big data, eh, macam-macam itu yang kita tidak. Nanti juga pada saatnya juga ada juga teknologi-teknologi yang membuat kita itu nggak bersentuhan dengan tanah, soilless, hidromembran, otomatisasi segala macam itu. Jadi tetapi tetap saja anak muda itu nggak takut kotor. Anak muda bukan pemalas, anak muda bukan. Jadi saya ini juga deg-degan nanti lihat Mas Ade, Kang Ade, ada lihat Mas Reza yang kalau dilihat dari duta, ada 59 duta petani milenial dari Kementerian Pertanian, kalau duta itu kan masih wakil, jadi mesti lebih banyak lagi. Saya optimis lah ke depan ini hal yang dianggap miserable di dunia pertanian akan menjadi miracle di masa depan dengan munculnya anak muda yang muda berani bertani dengan harapan seperti yang